bersama saya Wahyu Husmuna dalam acara Pediamu, Ensiklopedia Muhammadiyah. Pada Pediamu kali ini kita akan membahas topik yang lebih menarik dari yang kemarin. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga untuk 20 komen pertama nantinya akan mendapatkan buku Wisdom of Muhammadiyah yang akan kita bagikan secara cuma-cuma. Untuk itu jangan lupa untuk kasihkan komentar Anda di kolom komentar. Baik. Dan Pediamu kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Jadi ini kita akan membahas topik mengenai muktamar. Baik. Di sini sudah hadir di sini ada Bapak Imron Nasri. Beliau akan membahas terkait muktamar itu apa dan sebagainya. Sebelum kita ngobrol terkait muktamar dengan Bapak Imron Nasri, silakan kita saksikan dulu video berikut ini. Muktamar Permusyawaratan Tertinggi Muhammadiyah sekarang ke 48, tapi nggak jadi ya? Belum udah 47, terakhir di Makassar 47. Iya. Ya. Terus udah berapa kali sih Pak sekarang muktamar? Muktamar yang keberapa? Saya lupa pastinya. Muktamar Mm-mm. Muktamar itu Assalamualaikum Pak Imron Nasri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Baik. Kita berjumpa lagi ya Pak ya, ini Ya. di acara Pediamu yang kapan Ya. kita membahas terkait ortom Bapak? Ya. Dan sekarang kita membahas mengenai muktamar. Ya. Tadi setelah kita lihat beberapa video tadi Bapak terkait muktamar, ternyata ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu Bapak terkait muktamar. Ya. Nah, mungkin Pak Imron bisa menjelaskan di sini apa itu muktamar Pak? Ya. Terima kasih Mbak Muna. Betul sekali. Mungkin selama ini masyarakat ya lebih sering mendengar istilah muktamar. Ya. Nah, muktamar itu sendiri kalau di Muhammadiyah adalah seperti yang ada di ajaran dasar Muhammadiyah itu, bahwa muktamar itu adalah permusyawaratan tertinggi yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan pusat. Baik. Jadi musyawarah tertinggi di lingkungan Muhammadiyah itu pelaksanaan dan pelaksanaannya itu, penyelenggaraannya itu diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah. Baik, itu seperti rapat tahunan. Ya, kalau seperti istilah umumnya itu kan kongres gitu ya. kongres seperti itu. Atau ada lagi misalnya ada lagi yang menggunakan istilah musyawarah nasional gitu kan, Munas ya Pak ya. untuk tingkat pusatnya itu kan. Ya, sebetulnya hampir sama lah, cuma intinya sama, cuma penyebutannya aja yang agak berbeda gitu. Baik. Berarti untuk istilah muktamar sendiri itu khusus hanya untuk di Muhammadiyah sendiri atau ada ormas lain Bapak mungkin yang menggunakan hal ini? Yang menggunakan muktamar ini tidak hanya Muhammadiyah. Ormas Islam, beberapa ormas Islam juga menggunakan istilah muktamar. Gitu. Jadi beberapa juga menggunakan muktamar, Ya, tidak ya. hanya di Muhammadiyah Tidak hanya saja. Muhammadiyah. Gitu. Baik. Kemudian Pak Imron, untuk muktamar sendiri khususnya di Muhammadiyah Bapak itu pertama kali itu tahun berapa Bapak ya? Kalau menurut dokumen yang pernah kita baca, Secara Muhammadiyah juga ada, itu tahun 1950 itu pertama kali menggunakan istilah muktamar. Oh begitu. Padahal Muhammadiyah sendiri 1912 itu istilahnya bukan muktamar, tapi rapat tahunan. Oh begitu. Nah, karena diselenggarakan setiap tahun. Nah, setelah itu juga menggunakan istilah kongres. Gitu ya. Istilah kongres berarti sudah berganti beberapa Ya. kali ya Pak ya? Berapa kali, paling tidak kalau yang saya baca itu sampai saat ini dari istilah rapat tahunan itu, kemudian kongres, dan terakhir ini muktamar. Muktamar. Nah, Sampai saat ini. sampai saat ini kita menggunakan istilah muktamar. Baik, jadi untuk istilah muktamar itu ternyata tidak dari awal, namun di pertengahan Muhammadiyah sampai sekarang ya, Ya. Pak, menggunakan istilah muktamar, dan dari awal itu menggunakan istilah rapat tahunan dan juga kemudian kongres. kongres. Baik.
Dan untuk waktunya sendiri Pak Imran, untuk rapat tahunan itu kan kalau ada kata-kata tahunan itu berarti Ya, setiap tahun. setiap Apakah tahun. muktamar juga setiap tahun? Enggak, kalau pertama kali tadi kan istilahnya rapat tahunan ya, itu karena diselenggarakan setiap tahun. Tahun sekali. Kemudian kongres itu kalau yang saya baca itu dilaksanakan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Nah, 2 tahun sekali. Kemudian yang sekarang ini 5 tahun. 5 tahun Nah, sekali. 5 tahun sekali. Nah, dan itu sudah sampai sekarang juga 5 tahun sekali. Nah, ya 5 tahun sekali. Mm-mm. Dari tahun 50 itu ya sampai sekarang ini pelaksanaannya 5 tahun. 5 tahun sekali. Baik. Bahkan baik. pernah 3 tahun sekali kalau nggak salah. Oh begitu. Di era muktamarnya atau? Ya, Oh begitu. Itu mungkin ada ini ya, ada sesuatu khusus. ya, ya mungkin ada Yang menyebabkan. pertimbangan-pertimbangan, kemudian kan melihat kondisi juga kan. Benar. Kalau sekarang kondisi sekarang untuk pelaksanaan 1 tahun itu kan mungkin terlalu repot ya. Terlalu cepat. Terlalu mungkin ya, cepat, Pak. terlalu Baik. repot juga kan Baik. dengan kondisi sekarang ini. Baik, baik Pak Imron. Kemudian Pak Imron, di Muhammadiyah sendiri itu ada rapat juga, itu yang namanya kalau tidak salah tanwir. Ya, ya, ya. Kemudian apa sih Pak perbedaan antara muktamar dan juga tanwir itu? Kalau tanwir itu adalah permusyawaratan permusyawaratan di bawah muktamar. Permusyawaratan di bawah muktamar. Permusyawaratan di lingkungan Muhammadiyah di bawah muktamar. Mm-mm. Dan agendanya itu tidak sama dengan muktamar. Oh begitu. Nah, dalam anggaran dasar rumah tangga itu tanwir itu paling tidak dalam 1 periode itu minimal itu dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali dalam 3 satu kali. periode kepemimpinan. Iya, tapi itu tergantung dari agendanya gitu ya. Kalau misalnya dalam 1 periode itu tidak ada hal-hal yang mendesak, tidak ada hal-hal yang krusial gitu, mungkin bisa 2 atau 1 kali. Tapi paling tidak dalam 1 periode itu harus ada tanwir. Harus ada tanwir. Dan itu pembahasannya nanti berbeda ya Pak? Berbeda. Ya, Muhammadiyah. Dengan muktamar Dengan maksudnya. muktamar, gitu ya. Baik, baik Pak Imran. Baik, pemirsa SMTV, jadi begitu ya, muktamar itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan ternyata itu berbeda dengan yang namanya tanwir. Kalau tanwir itu dia minimal 3 kali dalam satu kepemimpinan. Dalam 1 periode. Dalam 1 periode. Baik. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita dengan Bapak Imran nanti terkait muktamar dan nanti apa saja agenda-agenda di muktamar, sebelumnya kita akan menyaksikan beberapa pariwara berikut. Bingung cari perlengkapan Muhammadiyah? Di toko Suara Muhammadiyah aja yang lebih mengerti keinginan dan kebutuhan warga Muhammadiyah. SM Logistik menjaga kiriman agar sampai dengan aman dan cepat. Kami selalu menjaga paket Anda agar tidak rusak dengan cara packing yang aman. Setiap paket diproses dengan cermat dan sesuai prosedur yang telah diterapkan.
SM Logistik mengedepankan efisiensi dan didukung oleh SDM yang terampil. SM Logistik, kirim cepat, biaya hemat. Pohon jeruk, buahnya lebat, buahnya segar, kaya manfaat. Kalau mau belanja hemat, ayo belanja ke Lokman. Penerbit Suara Muhammadiyah adalah salah satu unit amal usaha Suara Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang penerbitan buku. Banyak bukti karya istimewa yang telah diterbitkan melalui penerbit SM. Salah satu perhatian penerbit Suara Muhammadiyah adalah penyediaan fasilitas penunjang belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab di tingkat SD MI Muhammadiyah. Sangat terbantu dan memudahkan dalam mengajarkan kemuhammadian di sekolahan-sekolahan kami. LKS Kemuhammadian mantap. Seperti LKS, baik Al-Islam, Kemuhammadian, dan Bahasa Arab, ini sangat membantu kami bagi Bapak Ibu Guru dalam membuat evaluasi, pengayaan, dan perbaikan. Sehingga Alhamdulillah anak-anak juga dengan mudah untuk belajarnya. Selama penggunaan suplemen buku Ismuba yang diterbitkan oleh pimpinan Suara Muhammadiyah, buku suplemen tersebut sangat membantu sekali kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru Ismuba. Penggunaan suplemen ini sangat membantu siswa-siswi dalam belajar mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab di sekolah kami. Mari menjadi bagian dari kisah-kisah cerdas selanjutnya bersama penerbit Suara Muhammadiyah. Baik, pemirsa SMTV, kembali lagi bersama saya Muna dan juga Pak Imron Nasri di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai muktamar. Namun sebelumnya saya akan ingatkan untuk 20 komentar pertama itu nantinya akan mendapatkan buku Wisdom of Muhammadiyah yang akan kita bagikan secara cuma-cuma. Dan jangan lupa bagi yang sedang menonton, mungkin untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe Anda sangat berguna bagi kami. Baik, Pak Imron. Tadi kan kita sudah membahas ya Pak ya terkait muktamar, kemudian tahun muktamar. Yang sekarang itu saya tanyakan, kita sudah muktamar yang keberapa sih Bapak? Jadi sampai saat ini muktamar itu sudah terlaksana atau katakanlah sudah sampai muktamar yang ke-47. 47 yang berlangsung tahun 2015. Di Makassar. Tahun 2015. Makassar. Baik, kemudian kalau hitungan tadi 5 tahun sekali berarti harusnya tahun 2020 kemarin? Ya mestinya kemarin muktamar yang ke-48 itu dilaksanakan tahun 2020 di Surakarta. Atau di Solo ya. Tapi karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan karena adanya wabah COVID-19 ini, jadi muktamar yang ke-48 itu rencananya diundur tahun 2022. 2020 berarti 1 tahun lagi. Baik, jadi kemarin juga memang ada ada kesepakatan kalau misalnya di tahun 2021 itu sudah memungkinkan, itu bisa dilaksanakan tahun 2021 ini. Tapi kalau memang kondisi dan situasinya belum memungkinkan, sudah disepakati kemarin itu dilaksanakan tahun 2022. Tempatnya tetap di Solo. Tetap di Solo. Tidak berubah ya Pak ya. Jadi untuk yang tahun ini, maksudnya untuk yang sekarang ini muktamar kita ada kemunduran ya Pak ya, dari tadi 5 tahun sekali, sekarang berarti sudah hampir 7 tahun untuk nantinya muktamar yang selanjutnya. Baik Pak Imron, untuk yang di muktamar sendiri Bapak itu sebenarnya itu membahas apa sih Pak yang di muktamar itu? Acara muktamar itu seperti yang ada di dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu diantaranya adalah mendengarkan laporan
pimpinan pusat. Gitu ya. Laporan pimpinan pusat. Laporan pimpinan pusat selama 5 tahun. Baik, jadi Di antaranya misalnya tentang pelaksanaan keputusan muktamar dan tanwir tahun lalu, muktamar yang lalu, muktamar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Baik. Kemudian juga laporan tentang kebijakan gitu ya, kebijakan organisasi gitu. Kemudian juga laporan keuangan gitu ya. Kemudian juga membicarakan dan menyusun program Muhammadiyah untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, dan yang terakhir itu ini yang lebih biasanya yang menjadi sorotan khusus itu ya, itu adalah pemilihan pergantian kepemimpinan. Kepemimpinan baik, ketua umum ya Pak ya. Ketua umum, kemudian dan istilahnya itu pemilihan anggota pimpinan pusat nanti ya. Pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi terjadi ketua umum, sekretaris, bendahara dan anggota. Oh gitu. Jadi kalau di istilahnya di negara kita ada pemilihan umum ya Pak ya, kita ada contreng-mencontreng. Tapi kalau yang di Muhammadiyah sendiri kita laksanakan di waktu muktamar itu ya Pak ya. Baik, kemudian untuk pesertanya sendiri Bapak, itu apakah dari semua warga persyarikatan atau itu nanti dipilih Bapak untuk bisa hadir di muktamar Pak? Jadi yang peserta muktamarnya itu ya, kalau peserta muktamarnya itu banyak. Oh banyak ya Pak? Terdiri dari pimpinan pusat, ya, kemudian utusan dari pimpinan wilayah, kemudian juga ada utusan dari Ortom, gitu ya. Tetapi yang berhak memilih itu atau yang istilahnya itu yang punya hak pilih dan hak suara itu terbatas gitu. Oh begitu. Jadi ada istilahnya anggota muktamar dan juga peserta muktamar. Ada anggota dan juga peserta muktamar. Jadi dipisahkan ya Pak ya. Dipisahkan. Baik, berarti untuk anggota sendiri itu nanti khusus itu hanya yang ditunjuk seperti itu ya? Iya, yang sudah diputuskan oleh pimpinan wilayah, pimpinan daerah juga untuk menjadi anggota. Jadi anggota muktamar itu nanti yang punya hak memilih dan hak dipilih. Siap. Hak suara juga. Ada hak suara juga. Baik. Untuk peserta sendiri ada anggota dan peserta. Untuk peserta sendiri mereka itu ikut di dalamnya itu Pak? Maksudnya iya, mereka ikut di dalam muktamar, tetapi tidak punya hak suara dan hak memilih. Jadi tapi mereka boleh ikut gitu ya. Boleh ikut. Kalau sekedar memberikan masukan itu boleh. Tapi mereka nggak punya hak. Tidak ada hak di sana untuk memilih ya Pak ya. Mereka ada di sana hanya untuk menyaksikan gitu ya Pak ya. Walaupun mereka punya hak untuk berbicara kan. Siap. Berarti untuk peserta muktamar itu nanti ada 2 kategori, ada anggota dan juga ada peserta. Itu yang formal ya. Yang formal. Tapi ada lagi yang bukan formal dalam pengertian menjadi menjadi peserta atau anggota tetap. Ada juga yang namanya peninjau. Peninjau. Nah, itu biasanya dari mana itu Bapak kalau peninjau itu biasanya dari lembaga-lembaga di luar Muhammadiyah. Oh begitu. Nah, misalnya ada peneliti gitu ya. Ada dari organisasi lain gitu kan. Baik, berarti mungkin pun dari ormas lain juga ya, sebagai peninjau itu ya Pak ya. Baik. Jadi tidak hanya warga Muhammadiyah sendiri, tapi juga warga di luar Muhammadiyah juga ikut dalam muktamar di Muhammadiyah. Siap Bapak. Kemudian Bapak untuk tadi itu ada yang sebagai anggota peserta. Saya itu pernah mendengar Bapak itu adanya penggembira Bapak di muktamar. Nah itu dia penggembira itu masuknya dalam kategori yang mana Bapak kalau penggembira itu kan lebih kepada acara-acara di luar ini ya, acara-acara di luar musyawarahnya itu ya. Karena biasanya kan di saat melaksanakan muktamar itu kan ada acara-acara pendukung misalnya ada acara bazar ya, kemudian acara-acara pendukung lainnya gitu. Jadi acara-acara itulah warga atau masyarakat terutama warga Muhammadiyah dan
ikut berpartisipasi untuk meramaikan, untuk memeriahkan. Untuk gitu kan. memeriahkan, baik. Jadi ini ya Pak, untuk yang penggembira tadi itu mereka tidak formal di dalam acara muktamar yang katanya ya Pak ya, tapi mereka itu lebih ke acara-acara pendukung, yang di luar muktamarnya, baik. Tapi masih dalam area atau mungkin kawasan dalam rangka ini, dalam rangka muktamar itu. Ya Pak ya, baik. Jadi untuk dari yang warga Muhammadiyah dari pelosok mungkin biasanya kan mereka berbondong-bondong ikut dari luar daerah ikut di dalam muktamar itu, karena mereka mungkin sangat antusias sekali loh untuk dalam acara 5 tahun ini. Baik, jadi seperti itu pemirsa untuk yang muktamar. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Imran Asri terkait pesertanya dan juga apa saja yang dibahas. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pemilihan, Bapak. Cara pemilihan, kemudian ada juga istilahnya di tahun majalah edisi lama itu saya membaca itu ada iuran anggota. Nanti akan kita bahas lebih lanjutnya dengan Bapak Imran Asri. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan beberapa hariwara berikut. Mau berlangganan? Scan QR untuk info langganan di majalah Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah, syiar Islam berkemajuan. Bingung cari perlengkapan Muhammadiyah? Di toko Suara Muhammadiyah aja yang lebih mengerti keinginan dan kebutuhan warga Muhammadiyah. SM Logistik menjaga kiriman agar sampai dengan aman dan cepat. Kami selalu menjaga paket Anda agar tidak rusak dengan cara packing yang aman. Setiap paket diproses dengan cermat dan sesuai prosedur yang telah diterapkan. SM Logistik mengedepankan efisiensi dan didukung oleh SDM yang terampil. SM Logistik, kirim cepat, biaya hemat. Pohon jeruk, buahnya lebat, buahnya segar, kaya manfaat. Kalau mau belanja hemat, ayo belanja ke Lokman. Penerbit Suara Muhammadiyah adalah salah satu unit amal usaha Suara Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang penerbitan buku. Banyak bukti karya istimewa yang telah diterbitkan melalui penerbit SM. Salah satu perhatian penerbit Suara Muhammadiyah adalah penyediaan fasilitas penunjang belajar mengajar, khususnya pada mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab di tingkat SD MI Muhammadiyah. Sangat terbantu dan memudahkan dalam mengajarkan Kemuhammadiyahan di sekolahan-sekolahan kami. LKS Kemuhammadiyahan mantap. Seperti LKS, baik Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab, ini sangat membantu kami bagi Bapak Ibu Guru dalam membuat evaluasi, pengayaan, dan perbaikan. Sehingga Alhamdulillah anak-anak juga dengan mudah untuk belajarnya. Selama penggunaan suplemen buku Ismuba yang diterbitkan oleh pimpinan Suara Muhammadiyah, buku suplemen tersebut sangat membantu sekali
kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru Ismuba. Penggunaan suplemen ini sangat membantu siswa-siswi dalam belajar mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab di sekolah kami. Mari menjadi bagian dari kisah-kisah cerdas selanjutnya bersama penerbit Suara Muhammadiyah. Baik pemirsa SMTV, kembali lagi dengan kami, saya dan juga Bapak Imron Nasri. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai muktamar. Di sini saya akan membahas terkait cara pemilihan di muktamar dan juga terkait iuran, karena ada juga iuran itu di majalah edisi lama sepertinya tahun 1930-an. Baik. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi pemirsa untuk jangan lupa subscribe dan juga tulis komentar di kolom komentar, karena 20 komentar pertama nantinya akan mendapatkan buku Wisdom of Muhammadiyah secara cuma-cuma. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk obrolannya. Baik Pak Imron Nasri, untuk ini Bapak kita lanjutkan terkait muktamar tadi. Itu saya mau menanyakan terkait cara pemilihan untuk anggota ini Bapak, untuk ketua umum dan juga jajarannya itu seperti apa Pak? Nah, ini yang menarik Mbak Mona, karena di Muhammadiyah itu berbeda dengan mungkin ya berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Karena di Muhammadiyah itu pencalonan pengurus itulah atau anggota pimpinan pusat itu mulai dari bawah. Mulai dari bawah, dari ranting dari minimal daerah gitu ya. Oh, minimal dari daerah. Karena di muktamar itu kan ada panitia ya. Ada panitia. Nah, salah satunya adalah panitia pemilihan. Baik. Nah, panitia pemilihan ini khusus untuk menangani mulai dari teknis dan administrasi untuk memilih anggota pimpinan pusat. Jadi dia seperti KPU ya. Nah, jadi gini Mbak Mona, jadi panitia muktamar itu mengirim surat kepada daerah, wilayah, dan juga kalau nggak salah Portom gitu ya. Baik. Memberikan surat pemberitahuan nanti untuk pencalonan anggota ya, untuk memberikan nama-nama calon anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi mereka ada batasan tidak Bapak untuk yang nama diusulkan dari kalau nggak salah itu 13 atau berapa? 13 nama masing-masing. Masing-masing daerah mengusulkan 13 nama. Jadi kan nanti daerah, wilayah, dan Portom juga itu kan diminta untuk mengusulkan nama-nama itu. Nah, nama-nama itu dikirimkan ke panitia pemilihan. Nah, oleh panitia pemilihan nama-nama itu kan disusun gitu dulu ya, disusun berdasarkan abjad. Ada mungkin selama ini sampai ratusan gitu. Sampai ratusan. Jadi nama-nama yang diusulkan oleh daerah, wilayah, dan juga Ortom itu ditampung semua begitu. Baik, berarti banyak sekali ya? Banyak, sampai ratusan itu. Ratusan nama. Nah, nanti oleh panitia pemilihan, nama-nama yang sudah disetujui dan sudah disahkan ini oleh panitia pemilihan, masing-masing nama itu dikirimi surat kesediaan untuk menjadi. Iya, kalau misalnya nama yang bersangkutan itu bersedia, itu formulir kesediaan itu dikembalikan ke panitia pemilihan. Nah, bagi yang tidak bersedia ya tidak usah ngisi, tidak usah dikirimkan. Langsung otomatis sudah gugur ya. Ya, nanti oleh panitia pemilihan itu direkap lagi dari sekian banyak orang, misalnya yang terkirim itu 200 misalnya. 200 orang misalnya kan. Nah, setelah dikirimi surat oleh panitia pemilihan untuk mengisi formulir kesediaan atau surat kesediaan itu paling mungkin tinggal 100 misalnya kan, atau tinggal 150 misalnya. Nah, setelah hari H-nya atau waktu yang sudah ditentukan, batas pengiriman kesediaan itu sudah ditutup. Nah, baru panitia pemilihan merekap lagi.
Nah, lalu itu diajukan ke mana? Ke sidang tanwir gitu ya. Sebelum muktamar itu biasanya satu hari sebelum muktamar itu ada sidang tanwir. Oh baik, jadi tanwir tadi yang seperti Bapak sampaikan minimal 3 kali periode dalam satu periode tadi untuk membahas nantinya yang jadi tanwir sebelum muktamar itu agendanya mengesahkan agenda muktamar. Mengesahkan agenda muktamar. Baik, jadi agenda yang di muktamar tadi meliputi juga nama-nama yang diusulkan tadi untuk nantinya dibawa kemudian pengesahan calon-calon itu tadi ya, calon-calon anggota PPM itu. Nah, setelah disahkan disetujui, nah itulah nanti yang akan dipilih di waktu muktamar. Baik, jadi ini waktunya itu tidak sedikit, maksudnya dia panjang ya? Panjang. Pertama untuk mengusulkan terlebih dahulu, kemudian nanti ada form kesediaan untuk menjadi anggota, baru dipilih lagi, nanti masih dirapatkan lagi, baru nanti fix final nama-namanya di pas muktamar tadi ya. Muktamar itu. Jadi pada saat muktamar, nanti anggota muktamar itu sudah mempunyai nama-nama di situ kan. Baik, siap Bapak. Kemudian Bapak di muktamar itu untuk pemilihannya itu nantinya apakah sama dengan pemilihan kita seperti biasanya Pak pas pemilu ya? Kita kan ada masuk ke bilik, kemudian kita harus memilih calon-calonnya. Apakah di muktamar juga seperti itu? Seperti apa Pak? Jadi pada saat pemilihan itu, tapi yang selama ini dilakukan oleh Muhammad itu tidak berupa bilik-bilik gitu ya. Tapi meja banyak meja itu. Banyak meja di forum muktamar itu. Jadi peserta itu atau anggota muktamar itu milihnya langsung di situ. Oh begitu. Jadi terbuka gitu. Cuma memang jauh dari ini ya, jauh dari peserta dan anggota. Jadi mereka tidak bisa melihat seperti itu. Iya, karena jauh jarak. Ya seperti meja-meja itu ya. Ada beberapa puluh meja begitu. Baik, jadi itu kalau yang di misalnya kita pemilu biasanya kan ada partai politik juga. Nah mungkin kalau di muktamar ini apakah juga ada Bapak misalnya, atau mungkin dari tadi yang misalnya dari daerah atau wilayahnya sendiri yang mengusulkan, atau seperti apa nih Pak untuk ininya? Akan ada pembagian kursi kemudian ada ini, atau dia mutlak dari jumlah yang terbesar, maka dialah yang berhasil lolos atau seperti apa? Ya, jadi di muktamar itu dipilih 13 orang ya. 13 nama yang memperoleh suara terbanyak. Nah, itu nanti yang ini baru calon belum Baru calon. Nanti pengesahannya itu pada sidang pleno. Oh begitu. Jadi di muktamar itu tidak langsung 100% jadi gitu ya? Jadi setelah panitia pemilihan itu merekap ya, merekap hasil ya istilah itu katakanlah hasil pencoblosan gitu ya. Nah, jadi di peringkat itu 1 sampai 13. 1 sampai 13. Nah 1 sampai 13 orang itu yang mendapat suara terbanyak, itulah calon pimpinan pusat Muhammadiyah. Calon pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah nanti disampaikan ke forum muktamar, ini calonnya ini, nah lalu nanti di forum muktamar itu yang memutuskan dan mengesahkan 13 orang 13 itu. Orang itu, baik. Jadi dari tadi yang sudah dipilih oleh masing-masing wakil ya Pak ya dari daerah. Masing-masing peserta, masing-masing anggota tadi itu ya. Anggota muktamar itu setiap orang memilih nanti. Ya, karena memiliki hak suara. Memiliki hak suara dan hak pilih itu. Kemudian setelah 13 itu baru masuk ke sidang pleno untuk menentukan ketua umum. Siap. Kemudian dari sidang pleno itu berarti sifatnya tertutup Bapak? Enggak. Atau dia juga di forum muktamar itu diumumkan. Inilah. Ini 13 orang itu ini gitu. Baik, misalnya si A mendapat suara 13.000 misalnya. Yang B dapat 13.500
kurang dari 12.000 berapa gitu kan. Nanti kan di ranking 1 sampai 13. Kemudian untuk yang ranking pertama itu otomatis menjadi ketua umum, Pak? Ya nanti disahkan di sidang pleno itu. Baik. Kemudian pemilihannya seperti apa? Sudah. Jadi kalau sudah terpilih 13 orang, nanti kan di ranking berdasarkan perolehan suara. Nah, perolehan suara yang tertinggi itu memang biasanya menjadi ketua umum. Nah, tetapi formalnya dulu secara secara formalnya itu disampaikan dan disahkan di forum utama di sidang pleno. Ya. Baik, jadi untuk pemilihannya pemirsa itu melalui beberapa rentetan yang sangat panjang ternyata, dan ketika muktamar setelah mendapatkan 13 nama kemudian nanti dibawa ke sidang pleno yang juga di dalam forum utama tersebut untuk nantinya disahkan untuk anggota pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Buku ini hadir untuk perguruan tinggi Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, dan masyarakat luas yang ingin memahami dan mengkaji Muhammadiyah secara lebih mendalam. Pohon jeruk buahnya lebat, buahnya segar kaya manfaat. Kalau mau belanja hemat, ayo belanja ke Lokman. Tempatnya nyaman, untuk harga terjangkau dan bersaing. Untuk layanannya ramah. Ya, bagus, ramah, bersih kok. Ini tempatnya bersih, terus juga dingin pakai AC. Pelayanannya juga alhamdulillah baik. Harganya juga terjangkau sih. Nah, tunggu apa lagi? Segera penuhi kebutuhan Anda dengan belanja di Lokman. Manfaatkan fitur tracking untuk cek kirimanmu. Buka website smlogistik.id. Pilih menu tracking, kemudian masukkan nomor resi yang ada di bukti kirimanmu. Gampang bukan? Hati tenang, paket pun aman. Baik Pak Imron, ini pertanyaan mungkin saya agak sedikit lupa tadi. Saya ingin menanyakan mengenai iuran anggota Bapak. Jadi kan saya pernah baca Pak itu di Pusdalit ini, di majalah edisi lama, itu saya pernah melihat ada iuran dari beberapa daerah Pak. Yang dari dulu itu ada yang berupa uang, kemudian ada juga saya lihat itu ada kelapa, ada juga beras seperti itu, seperti apa namanya untuk hasil tanaman mereka. Nah itu apakah juga sekarang itu juga ada iuran seperti itu, dan mungkin Pak Imron bisa menjelaskan sedikit yang dari dulu kita flashback dulu ya Pak, zaman dulu itu seperti apa Pak bentuknya iuran? Ini cukup menarik Mbak Muna, karena memang dalam beberapa muktamar yang pernah saya baca dan saya juga pernah mengalami itu ya, ini menarik karena apa? Waktu zaman dulu itu kan pelaksanaan kongres berapa tahunan itu ya, kemudian muktamar itu memang ada partisipasi dari warga Muhammadiyah itu yang sangat luar biasa. Itu menunjukkan bahwa perhatian dan keikutsertaan mereka dalam muktamar itu sangat luar biasa. Di awal-awal periode pertama dulu kan memang keterlibatan warga Muhammadiyah itu dalam acara katakan muktamar ini ya, ini sangat tinggi sekali. Ini ditunjukkan dari partisipasi mereka dalam hal sumbangan itu tadi ya. Kalau dulu itu kan
sumbangannya memang lebih banyak kepada bahan Hasil pokok, tani, hasil ya. tanaman. Karena memang ini Mbak Muna, peserta muktamar itu kan ribuan, gitu ya. Benar. Ribuan dan perlu makan. Oh iya, Nah, benar iya. sekali. Nah, makannya itu kan paling enggak ya 3 kali gitu Baik, ya. iya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan peserta muktamar itu ada istilahnya itu yang namanya dapur umum. Gitu. Dapur umum. Nah, dapur umum itu dilaksanakan oleh para warga Muhammadiyah itu, tapi tetap dikoordinir oleh panitia. Oh, baik. Nah, jadi yang masak itu ya ibu-ibu Aisyah gitu kan. Dan mereka sangat senang sekali. Nah, saya mengalami seperti itu Mbak Muna, kalau nggak salah tahun 1995. 95 masih. Masih ya, Pak, Muktamar ya? Muhammadiyah ke-42 itu di Jogja. Di Jogja. Nah, jadi dari daerah-daerah itu khususnya daerah-daerah di sekitar Jogja itu ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang kelapa, ada yang nyumbang kambing, ada yang nyumbang telur, sayur-sayuran begitu. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan peserta muktamar itu, kebutuhan makannya. Berarti di sini apa namanya gotong royongnya Iya, sangat ini ya Pak? iya, ya, sangat terasa tinggi ya. sekali dan apa ya, warga Muhammadiyah dan masyarakat di sekitar pelaksanaan muktamar itu merasa apa ya, merasa ikut terlibat lah begitu. Karena ada juga ini yang kaitannya dengan penggembira itu tadi dari daerah-daerah itu yang datang ke arena muktamar itu, ada yang tidur di rumah warga, terutama mereka saudara-saudara mereka yang datang dari luar daerah itu ya, ke arena muktamar itu tidurnya atau nginapnya di rumah saudara. Di rumah saudaranya, baik. Karena muktamar itu rentang waktunya 3-4 hari mungkin ya Pak ya? Iya, kalau hitungan harinya mungkin bisa mulai dari pramuktamarnya itu mungkin 1 minggu. 1 minggu. Tapi kalau acara muktamarnya sendiri paling ya 2-3 hari. 2-3 hari ya Pak ya, yang rapatnya tadi ya. Nah, iya. Jadi sangat menarik ya Pak ya, ternyata gotong royongnya sangat tinggi dari warga Muhammadiyah sendiri khususnya, karena mereka antusiasnya juga tadi sangat tinggi untuk ikut serta dalam acara muktamar. Jadi apa yang mereka punyai itu mereka sumbangkan untuk muktamar. Dan untuk saat ini juga masih seperti itu. Kalau saat ini setahu saya setelah muktamar tahun 95 itu karena mungkin kondisi dan situasinya sudah tidak memungkinkan lagi ya. Jadi sumbangan seperti itu sudah ada. Baik, mungkin lebih ke ini ya Pak ya, langsung sumbangan berupa uang seperti itu ya Pak ya. Dan kita Suara Muhammadiyah itu pernah beberapa kali muktamar itu membuka yang namanya dompet muktamar. Dompet muktamar, baik. Dompet Apa muktamar itu berupa sumbangan uang gitu ya. Sumbangan uang dikirim ke panitia muktamar lewat Suara Muhammadiyah. Baik, jadi SM memfasilitasi untuk sumbangan dari warga ya Pak ya? Dari warga, jadi penyumbang-penyumbang itu kan kita nama-nama penyumbang itu kita muat di majalah Suara Muhammadiyah. Oh begitu, baik. Jadi dompet muktamar itu ya Pak ya, berapapun juga nominalnya kita terima. Dan nanti nama-namanya kita cantumkan di majalah Suara Muhammadiyah. Jadi setiap kali majalah Suara Muhammadiyah terbit itu ada nama-nama penyumbang itu di dompet muktamar itu. Baik, jadi karena saking antusiasmenya warga persyarikatan itu mengenai muktamar, mereka sampai menyumbangkan, dan juga SM ternyata pernah menjadi fasilitas dompet muktamar ya Pak ya, fasilitasi itu. Apa sekarang juga masih Bapak? Kalau ini ya tergantung dari kesiapan panitia. Kalau misalnya panitia muktamar masih menghendaki dan bisa untuk membuka dompet muktamar, ya mungkin Suara Muhammadiyah bisa memfasilitasi seperti itu. Karena memang ada beberapa pertanyaan gitu ya, ada beberapa usulan dari daerah-daerah itu kok belum ada
membuka dompet muktamar itu. Baik, siap. Karena mungkin keadaannya juga masih Mungkin seperti juga ini begitu, Pak ya. Kemudian Pak Imron Nasri, ini untuk yang pertanyaan terakhir Bapak. Itu kita kan sekarang ada di dalam wabah pandemi ya Pak ya. Kita masih mengalami pandemi COVID-19. Nah, ini menurut Bapak sendiri bagaimana Pak untuk yang muktamar kita sekarang nantinya di tahun 2022 itu apakah akan juga dilaksanakan secara terbuka atau mungkin kita sekarang penentuannya melalui Zoom atau seperti apa? Nah, itu yang sekarang ini menjadi pemikiran dari bapak-bapak di pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga panitia muktamar gitu kan. Kalau misalnya situasi dan kondisinya masih belum memungkinkan untuk mengadakan muktamar secara istilahnya secara luring ya atau secara offline gitu ya istilahnya gitu. Sekarang kan sedang gitu ya. Iya benar. Kemungkinan besar bisa jadi seperti itu Pak. Jadi bisa lewat daring gitu ya. Atau juga nanti ada bentuk lain. Muktamar tetap berlangsung, tetapi mungkin tidak seperti muktamar-muktamar sebelumnya. Nah, mungkin nanti tidak ada yang namanya bazar mungkin atau acara-acara pendukung lainnya begitu. Dan juga mungkin kalaupun itu harus di dalam ruangan atau sistem offline itu, mungkin tidak semua anggota dan tidak semua peserta muktamar itu bisa hadir di situ. Jadi terbatas ya Pak mungkin bisa dibatasi gitu. Kalau misalnya selama ini peserta dan anggota muktamar itu sekitar mungkin 3.000-an ya. Kalau misalnya diambil 50%-nya ya mungkin sekitar 1.500-an gitu ya. Dan itu mungkin nanti tidak semuanya berada di dalam ruangan, di dalam arena itu. Mungkin ada juga, bisa jadi ada yang di luar gitu ya, dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat gitu. Dan mungkin yang lainnya bisa mengikuti acara muktamar itu dari tempatnya masing-masing gitu ya. Jadi via online ya Pak ya, nanti mungkin via Zoom atau mungkin disiarkan melalui YouTube atau seperti apa gitu ya. Dan kemarin sudah kita dicoba pada saat Tanwir kemarin. Saat Tanwir kemarin sudah via Tanwir daring ya Pak ya? kemarin itu lewat daring gitu. Nah, dan berhasil ya Pak ya? Dan alhamdulillah lancar gitu ya. kan. Baik, kemungkinan nanti ke depan muktamar juga akan dilaksanakan sama ya mudah-mudahan lah pandemi COVID ini sudah berakhir itu kan, karena ini jangkanya masih 1 tahun lah katakan begitu ya, bisa berakhir, bisa selesai begitu kan, sehingga nanti muktamar itu bisa secara kayak dulu ya Pak ya, seperti biasanya ya Pak ya. Baik Pak Imron Nasri, terima kasih Bapak sudah memberikan penjelasan yang sangat banyak mengenai muktamar, dan kita juga bisa menerima banyak sekali informasi terkait muktamar yang selama ini masih mungkin banyak pemirsa SMTV juga bertanya-tanya mengenai proses selama muktamar. Baik, bagi pemirsa SMTV yang ingin lebih lengkap mengetahui mengenai Muhammadiyah, bisa langsung saja ke Pusdalitbang di lantai 4 Geraha Suara Muhammadiyah. Di sini banyak sekali untuk informasi yang bisa didapatkan terkait Muhammadiyah, ada foto-foto, kemudian ada sejarah terkait Muhammadiyah, dan pastinya ada majalah tertua juga di sini. Jadi jangan lupa untuk bisa langsung datang ke Pusdalitbang Suara Muhammadiyah. Pemirsa SMTV, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi pemirsa SMTV untuk silakan memberikan komentar di kolom komentar, karena bagi 20 komentar pertama akan mendapatkan buku Wisdom of Muhammadiyah. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Mediamu setiap hari Selasa dan Jumat di SMTV Channel. Baik, dari saya undur diri. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.